di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Kami doakan seluruh penonton pesantren Ojo Lali selalu sehat ya, dan semakin meningkat keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang belum menikah, saya doakan cepat menikah. Yang punya utang itu dibayar ya, dan kami doakan supaya cepat lunas dan cepat Allah menunjukkan jalan-jalan kehidupan yang lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Apa persamaan dan perbedaan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo? Pertama, persamaannya satu, sama-sama orang Jawa dan sama-sama lulusan Universitas Gadjah Mada, dan juga sama-sama bisa bahasa Kromo Inggil. Itu persamaannya ya. Dan sama-sama calon presiden ya, untuk bertarung 2024. Perbedaannya satu, Ganjar Pranowo itu rambutnya putih semua, uban. Saya juga heran kenapa dia bisa beruban padahal usianya belum terlalu tua. Dan karena menurut Pak Jokowi, yang bisa jadi calon presiden itu yang rambutnya putih, jadi tampaknya dalam perspektif Presiden Jokowi, Ganjarlah yang akan jadi presiden. Sementara Anies Baswedan rambutnya hitam, dan tampaknya dia mengerti dalam perspektif Islam itu menyemir uban putih itu tidak diperkenankan. Oleh karena itu saya yakin rambut dari Anies Baswedan itu hitam ya, bukan karena semir, karena rambut disemir, tapi betul-betul dia hitam ya. Ini perbedaan yang sangat signifikan ya. Yang dua, perbedaan yang penting lagi, Ganjar Pranowo orang yang berani ya, mengemukakan aib dirinya bahwa dia pernah, atau apa salahnya saya menonton film porno itu di channel Deddy Corbuzier. Itu satu kekeliruan fatal ya di dalam perspektif Islam, karena di dalam Islam aib itu harus ditutupi. Kalau malam hari kita melakukan satu perbuatan yang dipandang aib atau berdosa dan kemudian ditutup oleh Allah, itu kita tidak boleh
tidak boleh menjelaskan apa yang kita kemaksiatan yang kita lakukan di malam hari di saat Allah sudah lindungi. Jadi aib, dosa-dosa, kemaksiatan itu harus ditutupi, tidak di publish ya. Sementara Anies Baswedan perbedaannya dia lebih hati-hati ya dalam melakukan narasi-narasi di depan publik ya. Tentu dia akan berusaha menutupi aib-aibnya sebagaimana panduan dan tuntunan dari Allah dan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbedaan berikutnya, Anies itu memiliki sanad politik ya, karena kakeknya adalah pahlawan nasional dan salah satu bagian dari the founding fathers ya, dan dia lahir dari keluarga yang terdidik begitu, karena ayah ibunya juga seorang dosen ya. Sementara sanad politik dari Ganjar Pranowo sepanjang yang saya tahu, saya belum menemukan ya siapa bapaknya kakeknya dalam konteks ya kontribusi terhadap berdirinya republik ini ya. Saya kira itu dulu ya. Ini mohon maaf hujan jadi spandek di atas memberikan kontribusi terhadap ketidakjernihan suara dan juga sekarang sudah hampir jam 11. Saya tunggu hujan gak berhenti-berhenti dan targetnya saya harus bicara terhadap tentang Anies dan Ganjar Pranowo yang sama-sama menunaikan ibadah haji ya di Mekah Al-Mukarramah. Itu persamaannya, sama-sama menunaikan ibadah haji di tanah suci, dan kita doakan ya mereka mendapatkan haji yang mabrur. Kata Rasulullah, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Tidak ada balasan haji yang mabrur kecuali balasannya dari Allah. Haji yang mabrur adalah jannah, surga. Kita persamaannya kita doakan dua-duanya supaya sama-sama mendapatkan jannah, mendapatkan surga di sisi Allah. Dan tidak penting siapa yang menjadi presiden, apakah Ganjar atau Anies, tapi saya berharap di samping keduanya mendapatkan jannah, saya berharap hanya Anies lah yang menjadi presiden Republik Indonesia tahun 2024. Saya Yudi Pramoko, tukang donat dari Parung YouTuber, tercuah di semesta fasbir sabron jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.